Tinggalkan informasi tadi dengan penjelasan Ustaz. Kemudian kita beralih ke informasi lainnya. Ini 3 orang yang dilaporkan hilang di Gunung Ungaran, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, ditemukan selamat oleh tim SAR gabungan. Korban mengaku tersesat setelah melakukan ziarah dan ritual ke Sendang Suroloyo di Gunung Ungaran. Tim SAR gabungan Basarnas Relawan dan BPBD Kabupaten Semarang, Jawa Tengah akhirnya berhasil menemukan Roni, Seto, dan Mindiana, warga Tegalwaton, Kecamatan Tengaran, Kabupaten Semarang, yang hilang di Gunung Ungaran sejak Kamis pagi dengan kondisi selamat. Sebelum hilang, ketiga korban melakukan ziarah dan ritual ke Sendang Suroloyo di Gunung Ungaran. Namun saat akan pulang turun gunung tersesat, tidak bisa menemukan jalan pulang. Korban ditemukan tim SAR pada titik pencarian tidak jauh dari lokasi Sendang Suroloyo. Saat ditemukan, kondisi mereka dalam keadaan lemas karena diduga kekurangan air dan asupan makanan selama tersesat. Waktu kita naik, itu si korban 3 itu ternyata udah diketemukan sama Bapak Petani. Udah di tempatnya, ladangnya Bapak Petani. Udah baru dimasakkan mie instan karena untuk mengembalikan kondisi karena lemah banget. Bisa selamat itu seperti apa? Ditemukan warga atau tim SAR atau seperti apa? Ada jejak dari tim SAR, puntung rokok dan potongan ranting dari tim SAR, terus kami ikutin. Nah itulah ketemu, terus kami bisa selamat. Awalnya rombongan ini terdiri dari 6 orang. Usai ziarah, Kamis pagi rombongan turun. Di tengah perjalanan mereka terpisah menjadi 2 rombongan, masing-masing 3 orang. Saat terpisah, rombongan yang selamat telah berusaha mencari rombongan yang tersesat. Namun rombongan tersebut tidak ditemukan. Yulianto melaporkan dari Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Alhamdulillah ketiga warga berhasil ditemukan dengan selamat. Ustaz Mukhlis, sebagian dari kita memang suka mendaki gunung atau mendatangi tempat-tempat asing yang belum pernah didatangi sebelumnya. Nah, apakah ada adab khusus bagi kita yang baru mendatangi tempat asing? Ya, pada prinsipnya Islam itu menganjurkan kita untuk fasiru fil ard, ya, berjalan di muka bumi Allah Subhanahu wa taala, ya, untuk mengambil banyak sekali pelajaran, ya. Bisa di daratan, di lautan, di pegunungan, itu memang sangat dianjurkan, ya. Tentu saja dimanapun kita berada ada adab yang perlu kita perhatikan, ya. Tentu yang pertama, ya, ini saya kira juga bagian dari adab, ya. Siapapun yang akan melakukan perjalanan tentu harus mempersiapkan segala sesuatunya, ya, membawa bekal, ya. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah, ya, kita harus selalu, karena perintah untuk fasiru fil ard, berwisata, ya, berjalan di muka bumi Allah ini, itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka yang perlu kita lakukan kemanapun kita pergi, ya, itu harus selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, harus selalu tetap berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau akan naik gunung, itu ada tuntunannya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam beberapa hadis dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau Nabi itu bepergian naik ke tempat yang lebih tinggi, idza ala sa'idan kabbara. Jadi Nabi itu banyak bertakbir, ya, banyak bertakbir. Kenapa? Karena ketika kita menuju atas, itu kita menuju kepada kebesaran dan keagungan. Itu yang harus kita rasakan, ya. Sehingga kita harus banyak-banyak bertakbir di situ, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi wa idza nazala wadiyan sabbaha. Kalau Nabi turun ke tempat yang lebih rendah seperti ke lembah, Nabi itu bertasbih, sabbaha, ya, banyak-banyak bertasbih, mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Ini artinya apa? Artinya kita tidak boleh lepas dari zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan satu lagi, kalau kita masuk ke sebuah tempat, ya, rumah yang asing atau apapun, ya, itu yang harus kita sadari bahwa selain kita, makhluk yang nyata ini, ada makhluk yang gaib, makhluk jin yang bisa menempat di mana saja yang kita tidak tahu, ya. Oleh karena itu,
Sebagaimana Al-Quran mengajarkan kita untuk mengucapkan salam ketika masuk ke rumah orang lain, maka dimanapun kita berada dan akan masuk ke satu wilayah yang asing bagi kita, maka ucapkan pula salam. Karena salam itu sesungguhnya bukan hanya untuk kita yang masih hidup, tapi juga untuk makhluk Allah yang lainnya. Makhluk jin itu pun dia akan mendengar, senang kalau kita mengucapkan salam ya. Itu beberapa adab yang harus kita perhatikan. Baik, mengucapkan salam itu paling simpel mungkin yang bisa dilakukan ya Ustaz ya ketika kita memasuki suatu tempat. Nah Ustaz, berdasarkan informasi atau berita tadi juga kan ini ketiganya mengaku telah melakukan ritual dan ziarah di Gunung Ungaran. Nah dalam Islam apa hukumnya Ustaz berziarah dan melakukan ritual khusus di sebuah tempat yang mungkin bisa kita sebut tidak lazim? Apakah ini juga termasuk seperti atau termasuk dalam golongan sifat syirik atau menduakan Allah? Tadi tidak tergambar jelas ya ritual khusus yang dimaksud itu apa ya. Lalu apa yang dia lakukan di sana. Intinya begini ya. Jadi orang itu bisa beribadah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala di mana saja. Bahkan bila ada tempat-tempat yang dipandang lebih bisa menghadirkan kekhusyuan, boleh kita melakukan ibadah atau ritual berzikir berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat pertama kali diangkat sebagai nabi, hari-hari sebelum menjelang beliau diangkat itu apa yang beliau lakukan? Beliau selalu melakukan at-tahannus. At-tahannus itu adalah at-ta'abbud fil layali, beribadah di malam hari ya, bersemedi di mana? Di Gua Hira. Itu di atas gunung, tidak lazim orang beribadah di sana, tapi itu Nabi biasa lakukan. Tapi yang dilakukan oleh Nabi itu adalah beliau selalu berzikir, beribadah, berdoa dan memohon serta bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dilakukan oleh Nabi. Jadi tidak ada masalah. Tetapi kalau ritual yang dimaksud itu adalah ritual yang bertentangan dengan syariat Islam, ada unsur memuja kepada makhluk-makhluk Allah, meminta kepada makhluk Allah ya, baik itu pohonan atau apalah, termasuk misalnya makam keramat, kalau dia meminta kepada situ, itu sudah ada unsur syirik, itu tidak dibenarkan. Tergantung bagaimana dia melakukan ritualnya. Kalau ritualnya itu sejalan dengan ajaran Islam, tidak mengapa itu dilakukan di gunung, di tempat yang sepi, di tempat tidak lazim, tidak ada orang, tidak mengapa. Tapi kalau yang dilakukannya itu bertentangan dengan ajaran Islam, apalagi ada unsur syiriknya, maka itu tidak boleh. Baik, berarti memang juga bergantung pada niatnya ya Ustaz. Kalau memang niatnya ingin fokus khusyuk begitu beribadah kepada Allah di tempat manapun yang dirasakan dapat mendatangkan kehusyuan, jadi mungkin itu bisa dilakukan. Asal tadi yang seperti Ustaz bilang, tidak punya niat lain yang berbeda atau yang tergolong sebagai sifat syirik itu. Baik, di informasi